Usaha itu ibadah, tapi hasil tetap milik Allah. Kalau kamu nanam mangga lalu pengen tumbuh semangka, itu bukan ikhtiar. Itu ngelantur namanya tawa pecah. Tapi di balik tawa itu, semua merenung. Welcome to my channel. Di seberang pesantren Al-Hikam, ada sebuah warung kopi sederhana tempat para warga dan santri kadang menghabiskan malamnya untuk mengobrol. Di malam yang lembut dan tenang itu, warung kopi Abah Said nampaknya mulai lengang. 3 sosok masih duduk santai di bangku bambu, Kiai Ato, Rayyan, dan Kang Udi. Mereka tak bicara soal politik atau harga beras. Malam itu, tema pembicaraan mereka lebih dalam, yaitu takdir. Sahabat hikam fillah yang budiman. Sejak kecil, kita pasti pernah diajari untuk bermimpi. Sejak di bangku SD, cita-cita kita umumnya pasti sangat mulia. Ada yang kepengen jadi pegawai negeri, dokter, pilot, bahkan presiden. Tak ada yang ingin jadi marbot masjid atau tukang tambal ban, misalnya. Begitu pula Kang Udi. Ia ingin jadi pengusaha sukses dan kaya agar bisa bantu anak yatim, fakir miskin, dan bangun pesantren. Suatu malam ia berkata ke Rayyan di pojokan warung kopi sambil nyeruput kopinya, "Biar hidupku lebih bermanfaat, Yan." Rayyan nyeletuk, "Berarti Gusti Allah kudu nyiptain banyak anak yatim dong, Kang?" Udi terdiam. Dari belakang, suara lembut Kiai Ato terdengar, "Nak, jangan sampai niat baikmu jadi kezoliman. Kalau semua orang harus miskin dulu agar kamu bisa bantu, bukankah itu artinya kamu memaksa Gusti Allah menciptakan penderitaan demi cita-citamu?" Warung kopi jadi saksi sunyi percakapan itu. Udi tertunduk, "Jadi cita-cita saya salah ya Pak Kiai?" Kiai Ato menjawab, "Bukan salah, tapi kita tak bisa memaksa Tuhan menyesuaikan dunia dengan ambisi kita." Tiba-tiba Ahsan nyeletuk, "Lah, terus buat apa sekolah dan kerja keras, Kiai? Kalau ujung-ujungnya takdir juga yang nentuin?" Kiai Ato tersenyum. "Usaha itu ibadah, tapi hasil tetap milik Allah. Kalau kamu nanam mangga lalu pengen tumbuh semangka, itu bukan ikhtiar. Itu ngelantur namanya tawa pecah. Tapi di balik tawa itu, semua merenung." Udi berkata lirih, "Jangankan sukses, masih nggak malu makan di rumah mertua aja saya udah bersyukur, Kiai." Rayyan tertawa, "Itu mah nasib buruh rumah tangga, bukan pengusaha." Kiai Ato kembali berbicara, "Yang miskin pengen kaya, tapi siapa yang bilang, saya pengen miskin biar sabar. Semua condong ke dunia, padahal belum tentu dunia itu baik baginya." Sunyi melingkupi warung. Abah Said keluar sambil bawa tempe goreng. "Kalau semua orang pengusaha yang nyambel di warung siapa, Kayai?" Tawa kembali terdengar. Tapi Kayai Ato menatap dalam. "Maka hiduplah seperti air. Jangan melawan derasnya takdir. Ketika menerima, kamu akan sampai di muara dengan selamat." Udi bertanya, "Tapi, Kiai, takdir bisa berubah enggak?" Kiai Ato hanya balik bertanya, "Menurutmu bisa?" Udi menjawab ragu, "Kalau usaha, ya bisa dong." Kiai Ato menjawab dengan lembut, "Seringkali manusia menyebut usaha untuk melegalkan nafsunya. Padahal Allah jelas sudah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah." Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Mereka tidak punya pilihan. Quran Surat Al-Qasas 68. Rayyan nyeletuk, "Berarti kita boneka ya Pak Kiai?" Kiai Ato menjawab, "Bukan. Kita ini makhluk yang berjalan dalam skenarionya. Kita berperan, tapi naskahnya Allah yang tulis." Abah Said ikut menimpali, "Kalau semua pengen jadi bos, yang nyapu jalan siapa, Yan?" Udi nyeletuk, "Iyu maning bah." "Bener juga bah. Yang nambal ban emang enggak keren, tapi dicari waktu darurat." Tawa lagi-lagi terdengar. Tapi tawa itu kini bermakna. Kiai Ato menambahkan, "Ikhtiar itu penting, tapi bukan berarti bisa menembus takdir. Kata Ibnu Athaillah,
Sawabiqul himami la takhriqu aswar al-aqdar. Tekad atau ambisi setinggi apapun tak akan menembus dinding takdir. Udi mengangguk pelan. Berarti sukses itu bukan soal harta ya? Kiai Ato menjawab, sukses itu ketika kamu ridho. Miskin tapi ridho. Lebih mulia dari kaya tapi kufur. Kiai Ato lalu menutup, kalau Gusti Allah mau mengubah, mudah baginya. Kalau tidak ya tetap begitu. Wala yusyiriku fi hukmihi ahada. Allah tak butuh sekutu dalam menetapkan keputusannya. Malam kian larut. Mereka bubar, tapi hati mereka tenang. Mereka pulang bukan dengan ambisi yang lebih besar, tapi dengan pemahaman yang lebih dalam. Hikmah. Dinding takdir bukan untuk diterobos, tapi untuk dimengerti. Bermimpilah, berusahalah, tapi jangan paksa Tuhan menuruti keinginanmu. Belajarlah menerima, karena kadang yang terbaik adalah yang tak pernah kamu minta, tapi Tuhan pilihkan. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai selesai. Semoga ada cahaya hikmah yang menyentuh hatimu. Dan jika kamu penasaran, apakah mungkin manusia bisa membaca arah takdir sebelum terjadi? Jangan lewatkan video selanjutnya. Takdir sudah ditulis, tapi kapan kita membacanya? Sebuah kisah yang akan membuka mata, menyentuh hati, dan membuatmu berpikir ulang tentang hidupmu sendiri. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Makasih ya. Tetap sehat dan selalu semangat.